bahwa terserah teman-teman kondisi keluargamu kayak apa, Betul. miskin atau broken home, ayah ibu cerai dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bisa jangan kehilangan mimpi. Ya Betul. nggak Teh? Setuju Mas Hendra. Setuju banget Mas Hendra. Jadi gini, sebetulnya yang perlu kita delivery di ruang komunikasi saat ini adalah satu hal aja deh, taruh di data pikiran kamu bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Karena itulah fitrah alamiahnya kamu gitu. Itu dulu, terbuka sama sebuah fakta dan terbuka sama sebuah kemungkinan itu. Bahwa sebetulnya alamiahnya kita, fitrahnya kita, bawaan awalnya kita, default pabriknya kita, setup asli DNA kita, itu udah ditaruh chip kebahagiaan dan kelimpahan. Oke. Itu dulu tuh, start dari situ. Nah, setelah itu, default yang DNA-nya itu bahagia berkelimpahan, itu bentuknya potensi, Mas Hendra. Bentuknya dia masih potensi tanpa batas. Atau analoginya dia bentuknya masih kayak partikel-partikel di medan kuantum. Bentuknya masih partikel-partikel di medan kuantum. Kalau kata di Islam itu semua potensinya itu sudah tertulis, tertera dan ada di Laumul Mahfuz ibaratnya gitu. Jadi di dalam kehidupan ini, Mas, itu seperti kayak kita hadir di dalam kehidupan ini, lalu kayak ada katalog besar alam semesta yang segala kemungkinan kita mau jadi apa tuh potensinya tuh udah ada dan tersedia. Nah, cuma masalahnya jika kita tidak mengenali itu, dia nggak kebuka. Pertama itu, jika kita tidak acceptance atau tidak terbuka menerima, itu dia nggak kebuka. Sama aja kayak gini lah, aku telepon ke Mas Hendra, pencet nomor telepon, Mas Hendra nggak accept, nggak pencet tombol diterima gitu. Kan kita nggak bisa ngobrol. Bener nggak? Sama Allah semesta dan semua potensi tanpa batas kamu, dia tersedia, Mas. Dia menunggu. Menunggu apa? Menunggu kamu terbuka menerimanya. Sama kayak telepon tadi, aku nelfon Mas Hendra, kan udah terhubung nih. Udah terhubung. Kita dan Allah, kita dengan kelimpahan tanpa batas itu sebetulnya selalu terhubung. Masalahnya kita nggak pernah yang tadi angkat telepon tadi itu, Mas. Si telepon bunyi terus kan sinyalnya ke Mas Hendra. Cuma Mas Hendra nggak nge-okein. Jadi otomatis kita nggak bisa ngobrol dong. Bener nggak? Nggak terkoneksi dong. Nah, dibutuhkan momentum untuk terbuka menerima. Sejatinya kamu itu terbuka nih pikiran dan kesadaran kita menerima. Oh, kalau realitas sekarang aku punya utang, belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil. Ini bukan diri sejatinya aku yang kayak gini, bukan. Aku yang asli sebetulnya yang sudah utuh, sudah lengkap, sudah sempurna, segalanya udah ada dalam bentuk potensi tanpa batas. Tapi kalau orang itu nggak aware bahwa itu memang udah ada di dalam diri dia, dan dia tidak mengizinkan untuk terbuka menerima kemungkinan itu, nggak akan terjadi, Mas, dalam kehidupan dia. Sama, ketika seseorang ingin mencapai begitu banyak mimpi-mimpi dia, tapi dia tidak pernah mau bermimpi, membayangkannya aja takut, ibarat boro-boro ngebayangin, mikirinnya aja udah nggak mau, ya nggak akan terjadi, Mas, karena kan nggak ada cetakannya. Karena nggak pernah ada cetakannya. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, sebelumnya pasti pernah kita pikirin. Bener nggak? Mas Hendra pasti pernah dong terpikir suatu saat aku akan punya kanal. Bener nggak? Pernah kepikir dong sebelumnya? Sama seperti mimpi yang harus kamu pegang. Dasar landasannya adalah yang bahasa tadi itu. Izinkan kamu terbuka bahwa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu penting, Mas Hendra. Penting untuk kita memahami bahwa kita punya Tuhan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Baik sekali merancang kita. Sampai pada akhirnya dia merancang sebelum kita ada. Itu rancangannya, kebahagiaan, kelimpahannya udah ditaruh di awal sebelum kita lahir. Jadi kita lahir, pas siapapun lahir, itu udah dengan potensi kaya, Mas. Nah, karena kita punya dasar itu, buatlah mimpimu, tulis mimpimu. Tulis mimpimu, tulis apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu, hidup yang seperti apa yang kamu mau.
Karena sebetulnya, ini aku mau cerita rahasianya nih Mas. Mau aku ceritain Boleh, rahasianya. silakan. Di titik kita membayangkan mimpi kita. Misalnya suatu saat seseorang, nanti aku akan menikah dan akan punya rumah di Bali misal. Di titik kamu bisa membayangkan mimpimu, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Jadi di titik kamu bisa memvisualisasikan mimpi yang kamu inginkan, di detik yang sama Mas Hendra, jembatan kejadiannya dibuat sama semesta. Ketika kita sudah bisa mulai membayangkan. Karena imajinasi plus rasa itu sama dengan realita kenyataan, Mas. Tapi itu baru terbentuk di frekuensi dunia kuantum. Medan kuantum. Jadi ingat nih. Non teknisnya ya. Potensinya. Partikelnya. Sebelum jadi benda fisik ini kan sebelumnya ini partikel. Ada partikel kertas apa segala macam gitu ya. Jadi sebelum bentuknya fisik kita pegang, dia kan pertama ada di ranah batin dulu. Dia ada di medan kuantum, dia ada di ranah kuantum dia. Bentuknya dia belum kelihatan dan belum kita pegang. Nah, tahapan-tahapan sesuatu mimpi jadi kenyataan, tahapannya itu adalah satu, imajinasikan dulu, buat dulu mimpi itu. Kenapa? Karena kita dilahirkan sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu disebut, itu punya dua komponen, Mas Hendra. Komponen utamanya ini kan, dia ada pikiran dan perasaan di dalam tubuh ini. Nah, pikiran kita ini, dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik berupa imajinasi. Inilah yang mencetak gambar. Satu lagi di tubuh kita itu, dia memancarkan gelombang listrik, medan magnet, rasa. Makanya kalau Neville Goddard itu selalu bilang, rasa adalah segalanya. Rasa kamu, dia mewujudkan realita. Jadi di titik rasa kita percaya bahwa goals kita pasti terjadi, dia terjadi. Tahapannya adalah pertama, buat imajinasi dulu. Kamu punya mimpi seperti apa? Bangun dulu ya. Ya, bangun dulu cetakannya Mas Hendra. Dibangun dulu cetakannya nih. Setelah cetakan dibuat, kasih rasa. Karena kalau cetakan itu kan baru cetakan baru kelempar nih ke semesta. Kelempar ke semesta kan bentuknya cetakan, ini kan belum realita ketarik jadi realita di tubuh fisik kita. Nah, menarik dari sesuatu yang kita lepaskan dalam bentuk imajinasi, menarik imajinasi jadi kenyataan, itu pakai rasa. Pakai gelombang elektromagnetik, rasa dibungkus dalam bentuk bersyukur sebelum menerima. Di surat Ibrahim dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan ternyata syukur inilah kuncinya. Ketika kita bersyukur, ya Allah terima kasih banyak, ya Allah terima kasih. Tadinya income-nya misalnya 10 juta, dia bersyukur sebelum menerima. Dia bilang, makasih ya Allah, pintu rezeki kebuka, potensi rezekiku bisa 2 kali lipat, terima kasih income-ku mencapai 20 juta. Itu belum kejadian tuh. Ketika dia mengucap syukur sebelum menerima, semesta itu membaca getaran yang tersambung ke semesta. Oh, itu ada getaran sudah menerima. Ada getaran kepantasan untuk menerima. Nah, getaran rasa syukur inilah yang menyambungkan dan yang merubah bentuk yang tadinya bentuk partikel mimpi kamu, itu pelan-pelan dia jadi bentuk fisik realita kenyataan. Tahapannya begitu. Jadi pikiran kita mencetak, rasa kita membuat menarik ya. Menarik seperti gravitasi. Dia mengeluarkan medan magnet. Kenapa? Karena medan magnet di dalam getaran rasa hati kamu itu 100.000 kali lipat kuatnya daripada sekadar cuma kamu imajinasikan. Tetapi ketika kamu sudah merasakan, aku sudah menerimanya. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diatur
terima kasih goalku udah aku rasakan penuh, aku sudah menerima, ini sudah selesai. Betul. Jadi ada getaran di tubuh, Mas Hendra. Kita menggetarkan perasaan yang takut, malu, merasa bersalah, sedih, itu justru mengundang kesialan, sakit, dan pokoknya banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ketika udah naik level ke skala power gitu ya, kita hidup dengan penuh damai, cinta, syukur, ya itu justru mengundang kebaikan-kebaikan, manifesting menjadi lebih mudah gitu. Betul. Nah, aku teringat juga siapa ya? Jadi ada riset itu yang mengatakan bahwa cobalah sebelum tidur ketika kemudian dirimu menulis 5-10 kebaikan-kebaikan yang kamu syukuri setiap hari, itu pasti hidupmu akan jadi lebih baik. Lihat aja gitu kan. Nah, kita terinspirasi dari itu.